Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para pemirsa Daluwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Maka sudah merupakan sebuah kewajiban bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berjanji, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam hambanya yang mengkufuri nikmatnya, hambanya yang tidak mau bersyukur atas pemberiannya. Lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, kalian tidak pandai bersyukur atas semua pemberian-pemberianku, maka awas, hati-hati, inna azabi lasyadid, sesungguhnya adabku, sesungguhnya siksaku amat teramat pedih. Oleh sebab itu, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kita menambah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita mengikat atau kita menjaga semua pemberian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, anugerahkan kepada kita. Dan termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk makna syukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menggunakan segala apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatkan kepada kita, segala apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk tujuan kita diciptakan. Karena itu adalah definisi dari syukur. Ulama mengatakan asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Syukur artinya adalah seorang hamba menggunakan segala apa yang Allah anugerahkan kepadanya untuk tujuan manusia diciptakan. Dan kita tahu tujuan manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin serta manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pemberi syafaat, Nabi yang sangat belas kasihan kepada umatnya, yang mana kasih sayang beliau kepada umatnya melebihi kasih sayang beliau sendiri kepada dirinya sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berhasrat
sangat ingin sekali supaya semua umatnya selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bercita-cita agar semua umatnya bisa berbahagia di akhirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Tafsirul Jalalain ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepada engkau pemberian-pemberian, anugerah-anugerah yang banyak sehingga engkau merasa ridha, sehingga engkau wahai Rasul merasa puas dengan pemberian Tuhanmu. Maka apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diturunkan ayat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, jika begitu wahai Tuhanku, aku tidak akan ridha, aku tidak akan rela sedangkan ada satu orang umatku yang masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Itulah rahmat, kasih sayang, belas kasih yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk berusaha mencintai beliau, berusaha meneruskan perjuangan dakwah beliau. Termasuk salah satu dari bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita belajar ilmu dan kita mengajarkan ilmu-ilmu beliau. Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang tengah berada di hari-hari yang mulia, di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa agungnya, yang luar biasa istimewanya, sehingga jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah diberikan umur yang panjang supaya bisa menjumpai atau bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Sehingga kita menghafalkan riwayat hadis doa yang ma'ruf, yang masyhur, yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Itu merupakan bukti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang tengah berada di bulan Ramadan, sekali lagi bulan yang memang dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Oleh sebab itu disunahkan bagi kita pada bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih bulan Sya'ban untuk dijadikan bulan beliau.
dipilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi bulan pilihan beliau karena alasan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, dan ayat ini merupakan sebuah isyarah yang menunjukkan kepada keagungan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi bersama para malaikatnya, yang mana kita tidak mengetahui ada berapa jumlah malaikat. Jadi merupakan sebuah magam yang tinggi, merupakan derajat yang tinggi yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maknanya lebih utama, lebih afdal dari ayat yang menunjukkan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Apa alasannya? Karena sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah pekerjaan atau ibadah yang sudah dilaksanakan dan selesai. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yushollun, mereka senantiasa bersolawat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari', dan kita tahu makna dari fi'il mudhari' adalah yufidu tajaddud wal istimrar. Makna daripada fi'il mudhari' adalah menunjukkan faedah tajaddud, selalu memperbaharui, wal istimrar, dan terus menerus. Artinya Allah Subhanahu wa taala sekarang bersolawat dan nanti akan bersolawat dan senantiasa bersolawat. Begitu juga para malaikatnya. Berbeda dengan sujudnya malaikat. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sudah selesai. Akan tetapi solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat juga tidak selesai dan terus menerus continue sampai ila yaumil qiyamah. Nah, yang ketiga, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan pilihan untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di dalam bulan Ramadan terdapat keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya adalah dilipat gandakannya pahala, dikabulkannya doa, dibuka semua pintu-pintu surga, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya dan sudah seyogianya bagi kita umat muslim untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah khususkan untuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya atau 10 hari yang pertama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu 'idqun minan nar. Dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Maka di antara amalan-amalan, di antara ketaatan yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan adalah dengan kita meningkatkan ketaatan kita, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal adalah dengan kita menuntut ilmu. Dengan kita belajar, mengkaji ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu berkata, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at. Karena sesungguhnya menyibukkan diri kita
dengan mencari ilmu, dengan mengajarkan ilmu adalah termasuk ketaatan yang afdal.